Oke, kita mulai ya. Ini sudah 31 pesertanya. Sudah kelihatan materinya? Sudah, Bu. Oh, baiklah. Ya, oke, kita mulai saja sambil nunggu yang lain ikut join. Baik, saya mulai untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pagi hari ini saya masih dengan menjelaskan dengan perusahaan dagang ya. Ini bagaimana membuat sebuah laporan pada perusahaan dagang. Nah, besok kita ada sedikit latihan, mungkin ya kuis lah semacam itu. Terus sama kisi-kisi besok saya berikan untuk pertemuan ke-14-nya. Oke, untuk perusahaan dagang ya, tentunya proses atau siklus akuntansi itu urutannya sama dari proses bukti transaksi. Bukti transaksi kemudian dicatat nanti menjadi sebuah catatan jurnal, kemudian dari jurnal posting buku besar, setelah buku besar daftar saldo. Nah, sudah disesuaikan baru dengan bantuan neraca lajur Anda membuat sebuah laporan keuangan. Nah, laporan keuangan tentunya beberapa yang harus dibuat, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, ini dan laporan arus kas. Ya. Nah, dalam laporan laba rugi itu juga bisa bentuknya single step atau multiple step. Kemudian neraca, ya, terus laporan arus kas. Nah, arus kas operasi, arus kas investasi, dan arus kas pendanaan. Nah, dari karakteristik perusahaan, kalau yang perusahaan jasa, bedanya di mana dengan perusahaan dagang? Di perusahaan jasa pada laporan laba ruginya. Pada perusahaan jasa itu kalau melaporkan laba rugi berarti hanya pendapatan dikurangi beban saja ya, beban-beban operasional akan menghasilkan laba atau rugi. Kalau pendapatan lebih besar tentunya menghasilkan laba. Nanti kalau kok tinggi bebannya berarti kondisi perusahaan tersebut adalah rugi. Nah, sedangkan pada perusahaan dagang ini masih ada harga pokok. Karena apa? Yang dijual itu adalah barang dagangan berupa barang, ya. Sehingga ada harga pokok barang yang dibeli. Nah, nanti baru laba kotor, kemudian dikurangi beban operasional menghasilkan laba bersih. Nah, itu sehingga bentuk laporannya itu dalam laporan laba rugi tentunya bisa bertahap ya. Bertahap maksudnya multiple step atau single step ya. Nah, ini yang bertahap. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan net solution, ini ada laba rugi. Nah, Anda memetakan dulu bagaimana penjualannya ya. Jumlah penjualan. Kalau perusahaan jasa jumlah pendapatannya ya. Ini penjualannya bagaimana, total penjualannya. Kemudian pada saat menjual itu tentunya ada retur atau potongan pembelian ya, yang dikembalikan. Misalkan potongan memberikan potongan tidak. Nah, kemudian juga ada diskon penjualan. Nah, ini potongan dan diskon tentunya akan mengurangi penjualan sehingga menghasilkan penjualan bersih. Nah, baru penjualan dikurangi dengan potongan atau diskon menghasilkan penjualan bersih. Kemudian ada harga pokok ya, harga pokok kemudian dikurangkan menghasilkan laba kotor ya. Nanti laba kotor dikurangi dengan beban-beban operasional, bebannya ada beban penjualan, beban administrasi, beban lain-lain ya, semuanya operasionalnya apa saja bebannya, baru menghasilkan laba bersih. Laba bersih.
Nanti baru ada pendapatan lain-lain menambahkan, baru laba bersih setelah ditambahkan beban atau pendapatan lain-lain. Ini perusahaan dagang. Bedanya ada harga pokok tadi. Nah, dalam akun yang digunakan tentunya ya juga agak berbeda dengan perusahaan jasa. Di sini akunnya tentunya ada akun persediaan barang dagangan, ya. Ini kas ada akun kas, sama piutang juga ada. Nanti piutang ada pembantu piutangnya. Nah, kemudian ada persediaan barang dagangan. Nah, ini di persediaan barang dagangan inilah yang kemarin sudah kita jelaskan bagaimana cara menghitung persediaan. Kemudian ada perlengkapan, asuransi di bea di muka ya sama ya, tanah, peralatan aset tetapnya sama. Nah, ada juga di sini tambahannya adalah utang dagang ya. Utang usaha, utang dagang nanti ada utang usaha atau utang dagang itu ada pembantu utangnya. Kemudian modal sama penarikan dan laba rugi. Itu akun-akunnya. Ada akun retur, nanti retur penjualan juga ada muncul, retur pembelian, ada akun pembelian. Nah, itu akun-akunnya ada di situ. Nah, kemudian nah ini yang akun-akun untuk laba rugi itu ada akun pendapatan, di sini penjualan ya. Penjualan, kemudian nanti ada juga retur, potongan, diskon, kemudian pendapatan lain-lain, pendapatan di luar pendapatan utama yaitu penjualan barang dagangan. Kemudian akun beban, nanti ada beban harga pokok. Nah, ini di sini juga beban-bebannya dicantumkan semua ya. Itu untuk laba ruginya di akun laba rugi. Ya, oke itu ya akun-akun. Sehingga dalam membuat sebuah laporan keuangan itu harus menentukan akunnya dulu yang sering muncul apa saja. Nah, ini diberikan kode akunnya. Nah, setelah akun Anda juga akan mengenal bagaimana cara menghitung harga pokok barang yang dibeli. Tentunya harga pokok barang dibeli itu pembelian ya. Pembeliannya berapa? Kemudian dari pembelian itu tentunya pada saat Anda akan melakukan pembelian, perusahaan akan melakukan pembelian, itu adakah potongan pembelian, adakah diskon pembelian. Nah, pembelian dikurangi dengan retur dan diskon atau potongan pembelian itu menghasilkan pembelian bersih. Nah, pembelian bersih jumlahnya berapa, kemudian ditambah ada ongkos transportnya enggak. Nah, kalau ongkos angkutnya atau ongkos transportnya ada, tambahkan ya. Kemudian harga pokok barang yang dibeli ya. Nah, itu kalau barangnya dijual berarti ada persediaan awal tidak ya. Kalau ada persediaan awal, kemudian tambahkan pembelian ini tadi, tambahkan pembelian tadi ya, setelah dikurangi dengan retur, diskon, pembelian bersih, ditambah transportnya, ditambah harga pokok barang yang dibeli tadi, berarti pembelian ditambah dengan persediaan awal menghasilkan barang dagangan yang siap untuk dijual ya. Tentunya barang dagangan yang siap untuk dijual ini tidak habis semua, berarti kalau masih ada sisa, nah berarti sisa ini dikurangkan. Sisa ini dikurangkan berarti baru menghasilkan harga pokok penjualan. Gitu ya. Sehingga dalam membuat sebuah laporan keuangan untuk perusahaan dagang tadi ada unsur HPP. Nah, ini unsur HPP-nya dari menghitung pembeliannya dulu, baru menghitung harga pokok penjualannya. Harga pokok penjualan tadi persediaan awal ditambah dengan pembelian menghasilkan barang yang siap untuk dijual. Dikurangi persediaan akhir menjadi HPP. Nah, HPP nanti akan digabungkan pada sebuah laporan keuangan yang secara menyeluruh untuk perusahaan dagang. Ini contohnya pendapatan ya dikurangi pendapatan itu berasal dari penjualannya ya, kemudian ada pendapatan lain-lain dikurangi beban ya, sehingga menghasilkan laba bersih. Oke. Nah, laporan ekuitas atau laporan perubahan modal sama. Nanti ada modal awal, kemudian ada laba tidak, ada privé tidak, kalau laba menambahkan, kalau privé mengurangkan ya, sehingga menjadi modal akhir.
hampir sama dengan perusahaan yang jasa. Nah ini neracanya juga di sini, neraca juga menampilkan kondisi real sesungguhnya dari posisi keuangan pada suatu perusahaan di akhir periode. Nah ada kondisi kasnya bagaimana, realnya, piutangnya bagaimana, kondisi persediaannya bagaimana, perlengkapan dan lain-lainnya, aset lancarnya, kemudian kondisi aset tetapnya, ada pengurangan terhadap penyusutan ya, akumulasi penyusutannya, bertotal aset yang pasifannya itu ada utang, kemudian kewajiban, dan jangka pendek, jangka panjang, kemudian modal. Nah, selesai ini kanan dan kiri harus seimbang, namanya neraca. Ya, nanti saya kasih contoh-contohnya. Nah, ini bentuknya seperti ini, bentuk sekuntro dalam laporan kanan kiri ya, kanan kiri itu aset lancar, utang lancar, aset tetap, utang jangka panjang. Ini aset di sebelah kanan itu adalah pasifa, sebelah kiri aktivanya ya. Sehingga pasifa atau aktiva sama dengan pasifanya ya. Utang ditambah modal. Nah, ini yang bentuk stafel menurun ke bawah juga bisa Anda buatkan seperti ini. Ya, gitu. Nah, dalam membuat laporan keuangan yang berupa laporan laba rugi dan laporan neraca, itu Anda bisa dibantu dengan neraca lajur ya, pernah saya jelaskan. Neraca lajur sama disiapkan juga dari daftar saldo-saldo yang berasal dari buku besar ya, kemudian nanti ada penyesuaian tidak di akhir periode, setelah itu ada jurnal penyesuaian, kolom-kolomnya sama. Terus setelah itu Anda baru neraca saldo sesudah penyesuaian, baru dibuatkan laba rugi, mana yang masuk laba rugi, berarti penjualan dan beban ya. Kemudian yang sisanya masuk ke neraca akhir. Nah, baru membuat laporan keuangan dari kolom-kolom di neraca lajur tersebut. Nah, ini nanti contohnya saya bukakan untuk nah, di dalam perusahaan jasa itu juga harus memperhatikan tadi ongkos angkut. Ongkos angkut ini ditanggung oleh siapa ya? Ini nanti. Terus kemudian juga harus memperhatikan syarat ketentuan dalam penyerahan barang tersebut ya. Ini syaratnya. Penjualan tersebut dilakukan secara kredit atau tunai. Kalau kredit mesti ada syaratnya. P per 10, N per 30 kemarin sudah saya jelaskan ya. Kemudian syarat penyerahan barangnya bagaimana, ini ditanggung oleh pembeli atau oleh penjualnya ya, namanya FOB shipping point dan FOB destination. Nah ini, nah yang penyerahan FOB shipping point itu penyerahan hak milik atas barang tersebut dilakukan di gudang penjual. Semua biaya pengiriman barang sejak dikeluarkan dari gudang si penjual sampai dengan gudang si pembeli ya, diantar sampai ke pembelian itu ditanggung oleh pembeli. Nah, ditanggung oleh siapa? Oleh pembeli. Berarti nanti yang membayar ongkos angkutnya adalah si pembelinya, namanya FOB shipping point. Nah, sedangkan yang destination, penyerahan hak kepemilikan atas barang itu dilakukan di gudang pembeli ya, si pembeli. Sehingga semua biaya pengiriman barang dagangan mulai dari gudang penjualan, gudangnya si penjual sampai tiba ke si pembelinya itu ditanggung oleh penjualnya ya, yang nanggung si penjual. Nah, itu nanti berarti masuk ke biayanya si penjual, biaya ongkos angkutnya. Itu ya. Terus Anda juga harus memperhatikan syarat pembayaran tadi. Pembayaran ini kalau dilakukan secara kredit ya, itu dalam masa prosentase 10 kurang dari P per 10 itu kurang dari 10 berarti mendapatkan potongan. Kalau akan melunasi kurang dari 10 hari akan mendapatkan potongan. Dan sampai batasnya berapa? 30 hari atau 20 hari. Nah, tinggal N-nya per berapa. Kalau per 30 berarti sampai batas waktu 30 hari harus melunasi. Kalau
lebih dari 30 hari berarti tidak mendapatkan potongan. Ini syaratnya juga harus diperhatikan. Selain memperhatikan tadi ongkos kirimnya ditanggung siapa, kemudian syarat pembayarannya. Ya, ini juga syarat pembayarannya. Ya. Nah, ini bedanya di sini. Contohnya misalkan perusahaan gede di Kota Bandung menjual sejumlah buku akuntansi, harga beli 3 juta ke perusahaan kecil yang berada di Kota Yogyakarta. Biaya pengiriman buku senilai 200.000 jika ditentukan bahwa adalah FOB shipping point, maka pada saat buku tersebut telah berpindah ke perusahaan kecil tadi, biaya pengiriman buku tersebut ditanggung oleh perusahaan si pembelinya tadi. Meski perusahaan gede tadi membayar biaya pengiriman buku tersebut, tetapi biaya tersebut akan ditagihkan ke perusahaan kecil. Ini tinggal siapa yang akan menanggung ongkos kirim tersebut, ya. FOB shipping point atau FOB destination. Ya, ini syaratnya, contohnya juga. Nah, silakan Anda pelajari. Nah, pada saat Anda melakukan transaksi tentunya harus di jurnal ya per transaksi tersebut. Contohnya misalkan tanggal 12 Agustus menjual barang dagangan secara kredit ke Lemon Company sebesar $100 dengan pajak penjualan 6%. Nah, Anda pada saat menjurnal tanggal 12 berarti ini menjual barang secara kredit. Kalau kredit berarti ada piutang ya, muncul piutang. Piutangnya piutang usaha kemana? Ke Lemon ya. Jumlahnya berapa? Nah, jumlahnya berarti ada 100 harga penjualannya ditambah pajaknya ya. Berarti penjualannya 100, utang pajak penjualan 6%, 6% dari 100 ya, 6 rupiah. Nah, itu 6 dolar ya. Nah, itu sehingga piutangnya di debit, penjualan dan utang pajak. Ya. Utang pajak itu nanti akan dibayarkan ke kantor pajak. Kemudian tanggal 15 September, penjual menyetorkan 2.900 ke otorisasi pajak. Nah, ini untuk bayar pajak ya, berarti utang pajaknya berkurang, kasnya berkurang karena membayar pajak misalnya seperti itu. Nanti kalau di sini pajaknya kan belum dibayarkan, nah, misalkan suatu saat bayar beberapa pajak termasuk yang tadi baru dibeli, nah itu juga utang pajak ya yang dikurangi karena bayar pajak kasnya berkurang. Tuh sama. Nah, sehingga pada perusahaan dagang ini Anda memikirkan bahwa perusahaan dagang ini memiliki kegiatan otomatis kegiatan tersebut adalah membeli barang dagangan lalu menjual kembali barang dagangan tersebut guna untuk memperoleh laba. Tidak mungkin kan tidak memperoleh laba, sehingga barang yang dibeli itu tentunya kalau dijual harganya akan berbeda pada saat harga menentukan harga jualnya. Nah, akun yang dimiliki oleh perusahaan dagang tidak dimiliki oleh perusahaan jasa apa saja. Apa saja? Berarti ada akun persediaan barang dagangan, ada akun penjualan sales, ada akun retur ya. Nah, ada akun diskon, diskon pembelian, diskon penjualan. Nah, ini yang bedanya ada di situ. Nah, penjualan bersih adalah penjualan dikurangi oleh seluruh akun-akun yang ada di retur maupun potongan. Demikian juga pembelian bersih. Itu juga dari pembelian dikurangi dengan akun-akun yang ada terkandung di unsur pembelian, misalnya ada retur, potongan maupun ongkos pembeliannya. Nah, sehingga nanti ada barang yang tersedia untuk dijual ya. Itu dari persediaan barang awal ditambah dengan pembelian bersih ya. Sedangkan harga pokok penjualan itu nanti dari barang yang tersedia untuk dijual ya dikurangi dengan persediaan akhir. Kuncinya di situ ya, untuk membuat laporan keuangan pada dagang. Nah,
penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok menghasilkan laba kotor, maka menghasilkan laborasi. Sistemnya adalah persediaan kemarin sudah saya jelaskan dengan periodik perpetual ya, ada beberapa. Nah itu kunci dari menghitung sebuah persediaan yang ada di gudang ya. Pihak yang terbebani nanti ongkos pembelian nanti saya jelaskan juga FOB shipping point atau FOB destination. Kemudian ada biasanya juga pajak yang harus dilunasi, misalkan penjualan barang dagangan biasanya toko-toko atau yang lainnya itu biasanya ada PPN ya. PPN itu juga akan menjadi tagihan pajak sehingga dicatat sebagai pajak. Nanti pada saat pelunasan berarti utang pajaknya berkurang, yang dilunasinya berkurang. Pada nanti ditambahkan pajak tersebut. Kemudian menyusun laporan keuangan yang disajikan secara periodik ya. Mau semesteran, tahunan, bulanan juga bisa. Ini setiap bulan harus diketahui laba ruginya juga bisa dilakukan. Nah ini ya. Terus saya lakukan contohnya ini, saya close dulu untuk ini, saya ganti dengan contoh latihan. Sebentar. Ambil Excel. Nah ini. Oke, kelihatan ya? Oke, kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke. Kelihatan, Bu. Ya, ini transaksinya misalkan seperti ini pada perusahaan Sukasenang contohnya. Di perusahaan ini Anda diminta untuk menjurnal ya, menjurnal baik itu jurnal umum atau jurnal penjualan. Nah, 1 Oktober misalkan dibayar di muka iklan sebesar 16.000. Kemudian tanggal 2 dijual barang dagangan 575 dan seterusnya sampai akhir Oktober. Nah, pada akhir Oktober ternyata ada penyesuaian, beberapa penyesuaian. Persediaan barang dagangan yang tersisa di gudang masih 50.000. Kemudian asuransi yang dibayarkan ini ternyata di sini asuransi kan dibayar di muka 16.000, ternyata yang digunakan dibayarkan di muka hanya 12 ya. Sisanya adalah berupa beban nanti misalkan. Nah, di akhir periode juga iklan dibayar di mukanya hanya 6.000. Gaji pegawai yang masih harus dibayarkan 9.000. Sewa yang masih harus dibayar 4.000, penyusutan gedungnya 10% per tahun. Nah, bagaimana Anda akan membuat sebuah laporan keuangan dengan transaksi seperti ini? Tentunya pada saat kalau ini perusahaan baru ya tentunya akun-akunnya dulu apa saja sih akunnya. Nah ya, menentukan akun. Nah, atau awal Anda mempunyai atau mungkin membangun sebuah usaha, tentunya yang harus ditentukan adalah akunnya dulu. Akunnya apa saja kalau Anda, walaupun perusahaan dagang atau jasa atau perusahaan yang lainnya ya, itu harus menentukan akun dulu. Akunnya apa saja ya nanti yang akan teridentifikasi pada saat Anda membuat sebuah usaha. Nah, misalkan ini usaha dagang, berarti akun-akun tersebut adalah akun-akun yang ada di perusahaan dagang. Misalkan apa? Kas, piutang, misalkan melakukan penjualan nanti dengan kredit ya, itu mesti ada piutangnya. Kemudian ada persediaan barang dagangan, kemudian kalau misalkan itu membayar gedung atau asuransi dan lain-lain itu ada dibayar di muka, berarti ini ada disediakan akun ini. Kemudian kalau mengiklankan ada akun iklan dibayar, ada iklannya mestinya dibayar di muka ya, berarti iklan dibayar di muka. Kemudian punya tanah, punya gedung, itu juga ada akumulasinya penyusutannya, ada peralatan nanti misalkan ditambahkan peralatan ya, sambil menentukan kode-kode akunnya sesuai dengan kode akun yang distandarkan oleh akuntan standar akuntansinya ya.
Kemudian utang kode 2, nah nanti utang dagang, utang gaji, utang sewa, dan utang jangka panjang, utang bank. Nah kemudian 3 modal, prive ya, terus penjualan kode 4, nah nanti ada retur dan lain-lain, semua beban dan lain-lain. Setelah Anda menentukan daftar akunnya, kemudian membuat transaksi tadi, dicatat semua transaksinya urut, didirikan mulai kapan ya. Satu, misalkan menyetorkan uang modal ke perusahaan ya, sama waktu perusahaan dagang dan jasa juga seperti itu. Nanti kalau ada setoran untuk perusahaan dagang secara pribadi menyetorkan uangnya ke perusahaan, nah berarti ya ada kas dengan modal sama, ini bersama semua. Terus transaksi-transaksi yang lainnya apa saja yang terjadi. Setelah transaksi itu terjadi, harus rutin setiap harinya transaksi-transaksi ini harus dijurnal ya, dijurnal. Nah, jurnalnya ya urut sama, misalkan dibayar di muka ya, dibayar di muka iklan 16.000, berarti kan bayar jurnalnya. Nanti dibayar di muka, misalkan jurnal umumnya iklan ya, iklan dibayar di muka. Nah, kreditnya kas ya, debitnya ini. Nah, ini jurnal umumnya. Kemudian nomor 2 tadi, dijual barang dagangan secara tunai. Berarti kalau dijual tunai, kasnya menerima, kas menerima uang, penjualan bertambah kan. Nah, ini. Terus urutkan lagi, dibeli barang dagangan sebesar 275 syaratnya, 2/10/30. Berarti saat membeli barang dagangan ini berarti pembeliannya dilakukan, kalau ada syarat seperti ini berarti pembelian dilakukan secara kredit. Kalau pembelian dilakukan secara kredit ini berarti menambahkan pembeliannya di sini. Pembelian barang, ini, kemudian utang dagang karena dibeli secara kredit. Ya. Ada syaratnya tadi. Kalau muncul syarat berarti pembelian itu dilakukan secara kredit. Demikian juga penjualan. Kalau Anda melakukan penjualan secara kredit berarti ada syaratnya juga. Nah, itu ya. Kemudian memperhatikan biaya angkut, ini dibayar biaya angkut. Berarti perusahaan ini suka senang ini membayar biaya angkutnya. Ya, berarti kalau membayar biaya angkut, kasnya berkurang. Dan seterusnya jurnal ini semuanya Anda jurnal. Nah, di jurnal dijumlahkan paling bawah, tentunya jumlahnya harus sama ya. Ini sama jurnalnya sih hampir sama, dan tinggal pengertiannya kalau dibayar nanti apa yang berkurang, apa yang bertambah ya. Dan ini ya, itu jurnalnya. Setelah menjurnal semuanya ini, terus baru Anda posting ke buku besar ya. Ini jurnal. Nah, kalau posting ke buku besar bisa diurutkan nanti, misalkan di sini kas yang berhubungan dengan kas Anda pilihin dulu ya. Kasnya apa saja nanti ya. Terus kemudian piutangnya ini model saya short ini karena untuk mempermudah ya, saya pelok up ini nanti ya, sehingga ada beban-beban. Sehingga nanti dalam posting ke buku besar kasnya masih saldo berapa ya, kas semua tadi dikumpulkan ya, tanggal diambil dari mana ya, dari jurnal sini tadi ada kas nih, ada kas tanggal berapa ini, 1 ya, transaksi ini ada kas tanggal 1, ada kas, nah ini kas tanggal 1, tanggal 2, kemudian debit po kredit, tinggal kita lihat kolomnya ya, yang kas debit dicari debit semuanya, kumpulkan kreditnya apa saja, baru dijumlahkan jumlah debitnya berapa yang khusus kas, kreditnya berapa, ini saya pakai banten ini. Nah, sehingga debit dikurangi kredit, saldonya adalah saldo. Nah, ini nanti daftar saldo inilah yang akan muncul ke daftar saldo ya. Nah, setelah itu Anda tadi setelah selesai membuat jurnal dan posting, kemudian membuat daftar saldo ya. Daftar saldonya berapa aja, kemudian melihat penyesuaian ya. Penyesuaian tadi, ini penyesuaiannya akhir bulan, persediaan barang dagangan yang tersisa ya.
tersisa 50.000. Berarti di jurnal penyesuaiannya di sini adalah persediaan barang dagangan. Nah, persediaan barang dagangannya berapa tadi? 50.000. Nah, berarti Anda melihat dulu persediaan barang dagangan yang ada di mana buku besar ya, persediaan barang dagangan yang ada di buku besar. Jadi tersisa berapa di daftar saldonya ya, di daftar saldonya persediaan barang dagangan. Nah, nanti persediaan barang dagangan itu ini masih tersisa misalkan, nah persediaan barang dagangannya 50 berarti di jurnal penyesuaiannya. Nah ini jurnal penyesuaiannya tadi, mana sebentar. Nah ini jurnal penyesuaiannya, ini ya. Berarti pada saat awal jurnal penyesuaian, berarti ada mengiksarkan dulu persediaan yang ada masih tersisa, misalkan tersisa 200, berarti Anda menghapus persediaan barang yang ada di neraca dulu, berarti ikhtisarlah barugi persediaan barang dagangan, ya, dinolkan. Kemudian persediaan barang dagangan yang ada terakhir berapa? Masih 50, berarti persediaan barang dagangan dimunculkan, kemudian ikhtisarlah barugi. Ini di sini ya. Nah, jadi ada dua nih untuk menghitung persediaan barang dagangan, berarti menghapus persediaan barang dagangan dulu ya. Kalau menghapus berarti persediaan barang dagangan ini dinolkan. Kalau dinolkan berarti yang ada di saldo ini dikreditkan dulu ya. Nanti ini muncul yang ada di saldo nih. Ini ada di saldo buku besarnya ya. Kemudian memunculkan persediaan barang dagangan yang ada di informasi di sini, memunculkan ini ya, memunculkan persediaan barang dagangan 50.000 ini dimunculkan ya, sehingga itu. Nah kemudian kalau memunculkan berarti persediaan barang dagangan di sini ikhtisar laba rugi. Kemudian di sini ada asuransi dibayar di muka 12.000, berarti melihat dulu asuransi yang ada dulu masih berapa, kemudian yang dibayar di mukanya ya, dibayar di mukanya. Nah, sehingga di sini beban asuransi dibayar di muka dikurangkan. Ya. Sama juga beban iklan dibayar di mukanya dikurangkan. Kalau belum membayar gaji berarti biaya gaji, utang gaji. Ya. Biaya sewa tadi, sewa yang masih harus dibayar ya berarti beban sewa, ya, atau biaya sewa, utang sewa. Ya. Penyusutan, akumulasi penyusutan. Sehingga ini nanti dimasukkan ke daftar neraca lajur. Ya. Jurnal ini jadi buku besarnya, kemudian jurnal penyesuaiannya dikumpulkan, tadi masukkan, kemudian baru membuat neraca lajur. Nah, neraca lajur tentunya melihat saldo-saldo yang dibuat tadi dari sini, dari bantuan ini tadi, ya ini, yang ini, kas tadi saldonya 3, misalkan saldo kas 3, 12.700, kita lihat neraca lajurnya, saldonya, saldo awal. Nah, saldo awal ini ya. Kemudian transaksi pada bulan saldo awal waktu perusahaan itu berdiri, atau bulan berikutnya, bulan September, ini tadi Oktober ya, September sekian. Kemudian transaksi yang terjadi, ini melihat sini, transaksi yang terjadi berarti tadi transaksi yang dari ini jumlahnya. Ini kasnya jumlahnya 877 ya, kasnya tadi. Misalkan contoh saya contohkan. Kasnya ini tadi 877, Pak Mirahin. Nah, ini terus biar enggak komanya enggak kelihatan. Nah. Ini kasnya debitnya, ini kan jumlah debit nih. Jumlah debitnya itu 878.800,
di sini transaksinya kalau untuk ngoreksi 878. Nah, di kreditnya ini berarti ada saldo kemarin, ada transaksi debit, dia kurang kredit. Nah, ini ditambahkan aja rumusnya tadi. Ya. Nah, debit ditambah debit dikurangi kredit. Nah, jumlahnya banyak yang debit. Nah, sini bisa letakkan sini. Nah, sehingga saldonya saldo daftar saldo 426.700. Nah, seperti itu ya. Kalau ini transaksi pada bulan Oktober saja. Ini sebelum bulan Oktober ada saldo. Nah, gitu. Nah, yang tadi untuk jurnal penyesuaian yang persediaan tadi, menghapus persediaan awal dulu nih. Dihapuskan dulu, berarti persediaan awal yang ini dihapuskan dulu, dimunculkan persediaan baru. Nah, ini penyesuaiannya ada. Berarti ini 200. Nah, ini 200, terus ada di sini neraca saldonya 200, ada penyesuaian ini. Ini dinolkan ya. Tadi debit dinolkan, muncul persediaan baru. Nah, ini ya. Nah, yang lainnya silakan dimasukkan sama ini daftar saldonya, sehingga nanti ini transaksi debit dan kreditnya dari buku besar ya. Dari buku besar Anda masukkan ke sini. Seperti ini juga bisa. Ini kalau ambil 10 kolom. Ya. 12 kolom. Nah, ini nanti sama, kemudian di sini neraca saldonya, kemudian penyesuaian, baru neraca saldo sudah disesuaikan. Nah, setelah melihat neraca saldo sudah disesuaikan, Anda memasukkan ke kolom laba rugi. Mana yang masuk kolom laba rugi adalah iksisar laba rugi tentunya, kemudian penjualan, ada retur penjualan sesuai dengan kolomnya. Kalau debit ya kolom debit. Nah, kemudian pembelian, ya, kemudian beban-beban. Nah, baru setelah ini dijumlahkan, nanti selisihnya adalah laba atau rugi. Kalau penjualannya lebih besar daripada bebannya, berarti ada laba. Kalau kok tinggi di sini, tinggi bebannya, berarti kondisinya adalah kondisi rugi. Ya. Terus baru neraca akhir sama. Nah, nanti tinggal membuat laporan keuangannya, ambil dari kolom yang ada di sini. Begitu ya. Maka ini perusahaan ini kondisinya adalah apa? Untung apa rugi nih? Pendapatan. Berarti pendapatannya ada di sini. Pendapatan penjualannya berarti rugi. Kondisi perusahaannya adalah rugi. Nah, sehingga tinggal membuat laporan keuangan. Nah, itu laporan keuangan. Oke. Paham? Sampai di sini untuk neraca lajur perusahaan dagang. Ada contoh lagi nanti saya. Ini untuk contoh. Kemudian ada satu lagi. Paham ya ini ya? Nanti Anda bisa, Anda kan ahli komputer, untuk rumus-rumus ini menggunakan Excel silakan. Saya cobain lagi nih, coba yang lainnya. Tidak sih. Karena ini saya stop screen, ambil lagi contoh satunya lagi. Oke, kelihatan? Halo, kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke. Nah, ini sama ya. Contoh misalkan, nah, kalau mau ya Anda mestinya orang komputer Excel-nya juga sudah mahir. Silahkan nanti bikin kayak gini lah untuk membuat perusahaan, apalagi yang UMKM kecil-kecil ya, buatkan laporan keuangannya. Misalkan nanti harus awalnya daftar akun, Anda buatkan daftar akunnya apa saja ya,
daftar akun itu. Terus kemudian saldo-saldo saat awal, ya. Saldonya berapa aja saat awal perusahaan didirikan, misalkan di Januari 2019 awal mendirikan sebuah usaha. Kemudian customernya mana saja sih customernya. Nah, ini juga buatkan nama-nama customernya. Kemudian daftar stok barangnya, ya. Apa aja sih daftar nama barang-barangnya. Ini bisa untuk Anda buatkan nanti program project dari sebuah usaha kecil-kecilan, UMKM paling tidak, daftar stok aset tetapnya, bagaimana kondisi asetnya, ada gedung, ada bangunan, ada peralatan, peralatannya apa saja, komputer, printer. Nah, ini ya, ini kemudian ke menu utama lagi, nanti kemudian jurnal transaksi. Nah, ini buku besar, buku piutang, buku hutang, ya. Kemudian neraca saldo, rekonsiliasi, jurnal penyesuaian, laba rugi, ekuitas neraca, arus kas 1, arus kas 2, jurnal penutup. Nah, neraca saldo sesudah penutup. Nah, nih model kayak gini silakan, tapi nanti urutkan dulu dari daftar akunnya. Kemudian saldo awalnya harus dipetakan. Oh iya, saldo kasnya awalnya ada sekian. Banknya, saldo banknya ada berapa. Kemudian piutangnya 17 ini kemana saja piutangnya? 17.123 itu piutangnya kepada siapa saja? Anda bantu dengan membuatkan daftar piutang nama-nama customer di piutang tadi. Kemudian barang dagangannya ini juga ada dibantu lagi dengan stok barang dagangannya, ya. Barang dagangannya apa saja sih stoknya? 24186. Nah, ini misalkan itu ya. 24186. 24186.500. Oh, barang-barangnya ini nanti kan mudah, nanti kalau ada barang itu keluar masuk, nah ini ada buatkan di situ, ya. Ini terus kemudian perlengkapan kantor apa saja sih perlengkapan kantor. Itu kemudian asuransi dibayar di muka, ini enggak, ini paling buku besarnya ada di sini, ini buku besar. Kemudian gedung ini juga buku besar, akumulasi juga buku besar, kendaraan nanti ada buku besar. Buku besarnya ya, buku besarnya misalkan aset tadi, asetnya perlengkapan kantor. Nah, ini nama asetnya ini kendaraan, nanti nama, tanggal perolehannya berapa, jumlahnya berapa, harga perolehannya berapa, kemudian masa manfaatnya berapa tahun, nilai sisanya, penyusutannya. Nah, itu terus dibuatkan seperti itu, ya. Ini ke menu utama lagi tadi, apa tadi, buku piutang ya, buku hutang. Nah, buku hutangnya nanti ya, di situ juga kemana saja sih hutangnya, nah saldonya berapa, terus nama-nama ini misalkan suppliernya siapa saja. Oh, ini PT, nama suppliernya. Nah, masing-masing supplier dibuatkan sendiri-sendiri nama-namanya. Nah, itu nanti bisa ada beberapa jadiin satu di sini nama-nama suppliernya sendiri-sendiri, atau mungkin ada nama sendiri-sendiri pakai sheet-sheet sendiri. Itu kalau menggunakan Excel ya, karena kalau lebih mudah lagi Anda bisa menggunakan program. Nah, ini setelah ini stok tadi ya, stok saldo awal. Nah, ini kemudian kendaraan, akumulasi, peralatan kantor, juga hutang dagangnya. Nanti ada hutang, misalkan ada akun hutang, ya, ini hutang. Nah, ini hutangnya kemana saja sih? Nah, ini misalkan hutang awal, hutang akhir. Nanti saldo akhirnya di situ ya. Itu ya, sehingga saldo awal nanti bisa terdeteksi dari mana sumbernya. Baru setelah itu, nah, ini sudah, terus nanti transaksi-transaksi tersebut Anda mulai dengan jurnal tadi. Di sini jurnal transaksinya. Nah, ini misalkan penjualan terus. Nah, nanti kalau jurnal misalkan pada tanggal 3 bulan 1 ya, ada penjualan, berarti menjual barang dagangan, berarti secara kredit, berarti penjualannya debit, kreditnya adalah jumlahnya berapa. Nah, oh, kreditnya adalah penjualan, ya, tentunya penjualan.
Terus kepada siapa penjualnya ini nanti kredit, ada buku pembantu piutangnya, ya. Nih, linknya itulah. Terus penjualan lagi tanggal sekian, ada potongan penjualan, berarti masuk ke akun. Potongan nanti bisa di-link-kan, ya. Ini sehingga Anda akan lebih mudah untuk mengidentifikasikan. Tuh, urutkan semua transaksi masuk ke sini, debitnya apa, kreditnya apa, ya. Ini debitnya apa, ini nama-nama akunnya, ini tentunya ada kode akunnya yang muncul di sini. Anda bisa ngetik kode akunnya, ya, ke pembelian dengan rinciannya apa. Nah, itu. Oke, terus nanti sama, setelah itu nanti saya langsung link ini. Bisa langsung link ke mana buku besar, ya. Ini buku besarnya, buku besar apa di sini? Buku besar, misalkan buku besar kas, buku besar apa, nanti silakan. Nah, masing-masing ada buku besar kas, buku besar, nah, atau mungkin link lain lagi ini, sehingga banyak langsung bisa dibuatkan seperti itu. Paham ya, asalkan Anda paham kuncinya di sini. Ya. Kuncinya adalah kunci di jurnal. Dari akun-akun tersebut, kunci jurnalnya tadi. Daftar akun, saldo awal, terus jurnal-jurnalnya. Jurnalnya kemarin juga sudah waktu itu kita bikin jurnal pembelian, jurnal penjualan, ya, buku besar nanti. Oke, itu ya yang bisa saya jelaskan. Anda berkarya di sinilah, monggo sudah bisa membuat sebuah laporan keuangan dan nanti ada daftar saldo ini, muncul ini. Nah, ini diambil dari jurnal setelah Anda membuat buku besar, buku bahan, nah ini saldo, oh kasnya masih sekian. Nah, disinilah ini kunci untuk membuat sebuah laporan keuangan, sudah sama, oh ya sudah sama semuanya. Nah, baru melihat nanti berikutnya lagi penyesuaiannya apa saja, harus disesuaikan. Nah, baru membuat di sini boleh pakai neraca ajur, ya. Nah, ini rekonsiliasi bank. Kalau misalnya rekonsiliasi bank, membuat neraca saldo, setelah itu ada rekonsiliasi bank, mencocokkan saldo dengan saldo yang ada di perusahaan, catatan perusahaan. Nah, ini lanjut itu nanti kita bisa sedikit belajar tentang ini bagaimana membuat menyamakan saldo bank dengan saldo kasnya, ya. Nah, setelah itu ayat jurnal penyesuaian, apa yang harus disesuaikan, ya. Beban yang masih belum dibayar kayak tadi, terus harga pokok, persiaannya masih tersisa, nah berarti menghapus persiaan yang ada di neraca, kemudian memunculkan persiaan baru. Nah, kemudian asuransi tadi sudah di jurnal ini, baru laporan laba rugi, ya. Laporan laba rugi, nah dalam membuat laporan laba rugi tentunya pendapatan, ini pendapatan dari penjualan, ya. Dari penjualan ada retur, mengurangi, ada potongan, kemudian penjualan bersih, ada pendapatan lain-lain di luar penjualan utamanya, berarti total pendapatan. Ada harga pokok HPP-nya. HPP-nya ini, kemudian beban-beban, ya. HPP bisa dibuatkan sendiri HPP. HPP ada enggak di sini? Oh, HPP-nya belum. Nah, ini jurnal laporan laba rugi. Nah, HPP-nya ini sumbernya dari mana? Sumbernya dari pembelian, ya, dikurangi retur, beban bersih, kemudian ada persiaan awal, tadi persiaan awal dikurangi dengan persiaan awal, ditambah dengan pembelian, dikurangi persiaan akhir, masuk HPP. Nah, ini HPP-nya tadi. Ya, HPP-nya di sini, kemudian beban-beban, baru terus pendapatan lain, misalkan ada pendapatan atau ada laba bersih. Nah, laba bersih. Setelah membuat laporan laba rugi, baru membuat laporan ekuitasnya. Modal awal ditambah laba jika ada, prive-nya ada, pengambilan tidak, modal akhir. Nah, modal akhir inilah yang akan dicantumkan pada laporan neraca akhir.
Nah, neraca akhir. Ini neraca akhir per Januari, akhir Januari, kasnya, banknya, piutangnya, ya. Nah, di sini modal akhir yang dicantumkan dari ambil ekuitas ini 244. Nah, ini ada laba 244 ini modal dan nah itu 244 ini kan sudah. Nah, sehingga sama posisinya. Kemudian arus kasnya, ya, arus kasnya dari arus kas operasional, arus kas investasi, arus kas pendanaan. Arus kas kedua ini investasi, ini kristal, arus kas satu tadi dengan direct method atau indirect method, metode langsung atau metode tidak langsung ini ya. Ini nggak perlu sekali sih Anda karena sudah membuat jurnal. Nah, baru jurnal penutup ya. Jurnal penutup neraca saldo sesudah penutup. Nah, ini yang akan jadi neraca saldo pada bulan berikutnya lagi. Seimbangnya sudah. Begitu kuncinya. Ya baik perusahaan dagang jasa Anda dibuatkan seperti ini juga bisa. Oke, seperti ini ada pertanyaan? Mudah ya? Ada pertanyaan? Silakan, cukup? Paham? Halo? Ini apa materinya kan di share di kita, Bu? Iya, tak share. Ini Mas kitanya kurang tahu ya, apa sudah jalan atau belum? Saya belum ngecek lagi kemarin. Mau saya upload belum bisa. Nanti kalau enggak saya upload di mana? Classroom bisa ya? Di Classroom ya? Iya, Bu, baik, Bu. Ya, baiklah. Ya, sehingga ada nanti pada saat mengamati atau mempelajari ini, Anda bisa paham ya, alur bagaimana membuat sebuah laporan keuangan. Ini cuman saya ambilkan contoh-contoh yang pakai rumus dengan Excel akan lebih gampang sih Anda mempelajari. Nah, itu berkaryalah di situ untuk membantu, apalagi SI ya, orang SI itu kan pinter komputernya, rumus-rumusnya, itu orang-orang keuangan tentunya akan lebih senang dibuatkan semacam laporan keuangan sederhana saja, ya, sederhana saja, tapi nanti dari proses mengidentifikasi laporan keuangan baik perusahaan dagang itu lebih mudah ya, sehingga potret awal Anda belajar di akuntansi dasar ini adalah Anda bisa mengetahui bagaimana cara memahami dari proses awal transaksi sampai dengan membuat sebuah laporan keuangan dengan bantuan ya sesederhana itu adalah Excel ya kalau misalkan untuk UMKM. Tapi kalau perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan-perusahaan yang lebih bagus tentunya sudah menggunakan program-program dengan penggunaan program komputerisasi. Misalkan ada Mayup, ada AC Accounting, ada apa ya, berbagai macam program jurnal ID dan macam-macam itu akan lebih mudah. Nah, kalau Anda bisa membangun sistem, malah justru Anda inilah sumber-sumber orang-orang dari sistem informasi membuatkan sebuah laporan keuangan dengan desktop maupun web ya. Besok di akuntansi berikutnya lagi Anda akan mengenal nanti model-model financial teknologi yang dibangun dengan sebuah laporan keuangan ya. Bagus ya. Itu nanti kita kenalkan di situ model-model. Ada membangun sebuah usaha di pertemuan akuntansi selanjutnya. Begitu. Ada pertanyaan? Besok kita sedikit latihan apa untuk perusahaan dagangnya ya. Dagang apa jasa? Apa milih ya? Milih ya, nanti ada yang dagang, ada yang jasa. Bisa dikerjakan. Oke, seperti itu. Cukup atau ada pertanyaan?
waktunya masih? Halo? Pada kemana ini? Ya Bu, udah Bu. Belum. Oke, cukup ya. Kalau dirasa cukup, saya cukupkan di sini. Mungkin besok kita jumpa lagi di pertemuan terakhir, latihan atau sedikit paling enggak Anda bisa membuat sebuah laporan keuangan laba rugi lah. Kalau enggak ya, oke. Seperti ini dulu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.